Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudara terkasih, dimanapun saudara berada. Kembali kita berjumpa dalam ibadah doa pagi. Mari saudara, kita akan bersama-sama mencari hadirat Tuhan, menyiapkan hati untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk kita dapat memuji dan menyembah Dia, dan mendengarkan firman-Nya. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama kita berdoa. Bapa Tuhan kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan kami mengucap syukur jika kembali Tuhan kami dapat menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Kau melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami Tuhan dapat menikmati kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersama-sama Tuhan mengundang Kau hadir tengah-tengah kami ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami selalu bersama-Mu ya Bapa. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus. Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya
hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Haleluya.
rancangan-Mu dalam hidup setiap kami selalu indah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Lawas siap kami Tuhan, jamah siap kami Tuhan. Lebih lagi merasakan kasih-Mu. Glory, 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 glory. Haleluya. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari pujikan. Haleluya Yesus. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan.
percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Tuhan, ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau terindah. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu. Tuhan Yesus, Kau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, di mana Engkau membawa setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semuanya karena kasih-Mu. Layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami masuk lebih dalam hadirat-Mu. Terlebih Tuhan, kalau Engkau ingatkan setiap kami, baru saja kami memperingati kematian dan kebangkitan-Mu, di mana hanya karena kasih-Mu Engkau boleh mengorbankan hidup-Mu, supaya setiap kami Tuhan, yang harusnya binasa, kami menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Layakkan setiap kami untuk boleh mengikuti teladan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mendengarkan dengan baik-baik, sehingga saat kami boleh mendengarkan dengan baik-baik, kami boleh melakukan dengan taat dan setia. Urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Turunkan kuasa-Mu, turunkan hikmat-Mu Tuhan,
Sebab hanya karena kuasa-Mu, hanya karena kasih-Mu, hamba boleh berdiri hari ini, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala roh sombong tinggi hati Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu saat firman Tuhan disampaikan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami mau duduk tenang di hadapan-Mu seperti Maria Tuhan. Kami mau dengarkan, kami mau buka telinga jasmani dan lebih telinga rohani kami. Dan biarlah hati ini Tuhan menjadi tanah hati yang baik, sehingga firman boleh bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih dimanapun kau berada, yang siap mendengarkan firman Tuhan, yang benar siap, benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Sobat terkasih dimanapun kau berada, saat firman Tuhan hari ini yang sebentar akan saya sampaikan, saya berdiri itu karena kasih anugerah Tuhan. Dan jangan pernah lupa, baru saja kita boleh memperingati kematian dan kebangkitannya sebagai tanda Dia Tuhan yang akan selalu mengasihi saudara dan saya. Karena itu, tema firman Tuhan hari ini, saya rindu mengangkat tema ini untuk mengingatkan saudara dan saya bagaimana karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara yang seharusnya menjadi orang-orang yang binasa, menjadi orang-orang yang boleh hidup merdeka di dalam Tuhan. Kita tidak terikat dengan yang namanya dosa, karena dosa sudah dikalahkan dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini adalah menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi, menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saudara, jika saat-saat menghadapi Paskah, film-film tentang Paskah selalu kita lihat. Banyak ditayangkan juga di televisi-televisi. Kita diingatkan kembali, kita mereview kembali bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi untuk menjauhkan dan mengambil segala dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, kita sering mengikuti Paskah demi Paskah, tahun demi tahun. Tapi biarlah tahun 2025 Paskah di tahun ini menjadi sesuatu Paskah yang berbeda. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Sehingga saat kita memasuki tahun demi tahun, itu semakin mendekatkan kita dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita lupa bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri. Karena itu biarlah saudara dan saya tetap mempersiapkan diri. Dan hari ini kita diingatkan, mungkin beberapa hari yang lalu kita sudah mengikuti kebaktian baik Jumat Agung maupun kebangkitan Paskahnya. Tapi apakah Paskah itu menjadi Paskah yang bermakna buat saudara dan saya? Apakah kita sudah menghargai pengorbanannya yang begitu besar buat saudara dan saya?
Jika kita ditanya, apakah engkau menghargai pengorbanan Yesus? Pasti. Saya tetap ke gereja, saya tetap pelayanan, saya tetap membaca firman Tuhan. Mungkin jawaban-jawaban klise akan kita berikan. Tentunya dengan hal-hal tersebut, kita merasa sudah menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi saudara, biarlah dengan firman ini menjadikan saudara dan saya untuk boleh mereview kembali, untuk boleh mengerti apakah kita sudah menghargai semua pengorbanan Yesus. Karena kasih-Nya, karena anugerah-Nya, Dia menjadikan saudara dan saya orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, kita mau masuk dulu ketika detik-detik Tuhan Yesus itu meninggalkan dunia ini. Dan dikatakan, dan saya baca di dalam firman Tuhan di dalam 4 kisah Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ketika mereka keempat orang ini mencatat dan mengikuti perjalanan pengorbanan Tuhan Yesus. Saya lihat dan saya baca hanya satu kitab, yaitu yang ditulis oleh Yohanes, yang menyatakan begitu detik-detik Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Mungkin yang lain berkata, Eli, Eli lama sabaktani. Tapi yang ini kata-katanya benar-benar menyampaikan makna yang tersendiri buat saya pribadi. Dan biarlah ini saya mau bagi untuk kita boleh mengerti. Begitu Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Kita baca. Perikopnya di sini adalah Yesus mati. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 19 ayatnya 28 sampai 30. Ya, 3 ayat kita akan baca. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Perikop ini akan bisa saudara juga baca di Matius, Markus, dan Lukas seperti tadi saya sampaikan. Cuma di perikop ini saya melihat dan saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ini yang kita akan baca bersama-sama. 28 berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia. Jadi Tuhan Yesus berkata, karena sudah dekat waktunya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30 terakhir, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Garis bawahi kata-kata kalimat, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, kalimat sudah selesai, saya sudah baca, itu hanya tercatat di dalam Yohanes ini. Jadi ketika Yesus berkata aku haus, dan ketika dia sudah meminum anggur asam, dia tahu waktunya sudah semakin dekat, yaitu dia mengalahkan maut. Makanya dikatakan Yesus berkata, berkatalah Ia, sudah selesai. Apa artinya sudah selesai? Artinya Yesus sudah mengalahkan sengat maut.
Jadi semua kutuk dosa pada saat Yesus menyerahkan hidupnya di atas kayu salib sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, jadi jangan menyangka ataupun menganggap engkau ini adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus melalui pengorbanannya 2000 tahun yang lalu sudah jelas berkata, saudara dan saya bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan karena pengorbanan dan kasih Tuhan di atas kayu salib. Dan ini diperkuat dengan kisahnya yang sudah ditulis oleh Paulus. Ini kita baca bersama. Paulus mencatat demikian. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Sudah dapat? 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. 3 ayat lagi kembali kita akan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Saudara, Paulus menancapkan kata-kata yang begitu mengingatkan saudara dan saya bahwa ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia sudah mengalahkan kuasa maut dan dosa. Karena itu jangan saudara dan saya masih berkata aku ini orang yang berdosa. Aku ini gak layak di hadapanmu. Jangan saudara. Engkau berarti tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Saudara, hanya karena kasihnya, hanya karena kebaikannya, hanya karena sayangnya, Yesus buat saudara dan saya. Dia rela mati di atas kayu salib. Dan biarlah kematian dan kebangkitan yang sudah kita peringati di tahun 2025 menjadi suatu tonggak sejarah buat saudara dan saya mau menghargai pengorbanan Yesus. Jika tadi saya sempat berkata, aku tetap ke gereja kok, aku tetap pelayanan kok, aku tetap perpuluhan kok, aku tetap taat membaca firman Tuhan kok. Apakah sebatas itu kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Bukankah Yesus berkata di ayat yang lain di firman Tuhan supaya memperingatkan saudara dan saya. Dan apakah itu hari-hari ini sudah kita lakukan? Yang pertama, kita akan baca bersama-sama. Yehezkiel 2 ayat yang ke-6. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Pada saat itu Tuhan berkata kepada Nabi Yehezkiel, sekalipun engkau berada di daun dan duri, Tuhan memperingatkan, jangan takut dan jangan gentar. Ataukah di firman Tuhan di perjanjian baru,
Ketika Tuhan Yesus ada di sebuah perahu, ketika perahu itu ditimbus badai dan gelombang yang tinggi, Dia berkata, Tuhan Yesus, apakah Engkau gak peduli sama kami? Tuhan langsung berkata, jangan takut. Saudara, ketika Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, sekalipun engkau berdiri di onak dan duri dan engkau dekat dengan kalajengking, artinya apa? Kutuk dan dosa. Kalajengking berbicara tentang kutuk, saudara. Tuhan berkata dan Tuhan memperingatkan, jangan takut dan jangan gentar. Pertanyaannya buat saudara dan saya, apakah ketakutan yang sedang melanda hidup saudara dan saya? Apakah seperti yang baru saja kita baca, onak dan duri, artinya hidupmu tidak dalam keadaan baik-baik. Engkau berkata, aku melayani Tuhan, aku sudah beribadah Tuhan, tapi hidupku masih dalam keadaan yang tidak baik-baik. Masalah demi masalah, persoalan demi persoalan, selalu datang silih berganti. Engkau berkata, aku takut Tuhan. Padahal engkau berkata, aku melayani, aku beribadah. Karena itu Tuhan hari ini, karena sayangnya, karena pengorbanannya, Dia mau mengingatkan buat saudara dan saya. Jangan takut dan jangan gentar hatimu. Bagaimana enggak takut, Pak? Bagaimana enggak gentar? Minggu depan kontrakanku habis. Minggu depan aku harus operasi mungkin. Minggu depan aku harus masuk rumah sakit karena sakitku enggak sembuh-sembuh. Mungkin kau berkata sedemikian. Bagaimana aku enggak gentar? Dokter sudah memvonis penyakitmu ini ya, ini, dan kamu masa hidupmu sudah ditentukan segini, saudara. Saya mau mengingatkan buat saudara dan saya. Hidup saudara dan saya bukan tergantung dari omongan Tuhan. Maaf, hidup saudara dan saya bukan tergantung dari omongan dokter, vonis dokter. Tapi hidup saudara dan saya tergantung dari perkataan Tuhan. Saudara tahu, beberapa tahun yang lalu ketika COVID, ini juga pernah saya sampaikan. Saya rindu menyampaikan kepada saudara kembali. Tahun 2021 saya harus masuk rumah sakit karena COVID. Saudara tahu, pada saat itu saturasi saya itu adalah 57. Saudara, saturasi orang normal adalah 92. Jadi gap antara orang normal dan ketika saya mengalami COVID itu sangat jauh. Hampir 35 gap. Kalau 98, dengar saya, 98 untuk orang normal saturasi. Saya 57, berarti ada gap 42 saya dengan orang normal. Dan saudara tahu, tahun depannya itu orang yang saturasinya 75 tidak terselamatkan, dia harus dipanggil Tuhan. 75. Padahal saat itu saya saturasi saya 57. Jadi mohon maaf, saya dari tempat tidur mau ke kamar mandi saya yang hanya jaraknya mungkin 2-3 meter. Itu saya tidak kuat. Napas saya itu tersengal-sengal saudara pada saat itu.
Tapi saat itu saya masih bersikeras, nggak mau ke dokter, nggak mau masuk rumah sakit. Tapi karena dari kantor harus mengharuskan saya masuk, akhirnya saya harus masuk. Saudara tahu, begitu masuk UGD, begitu diperiksa, saya harus masuk ICU. Karena keadaan yang sangat kronis buat saya pada saat. Dan fatalnya, ketika saya harus menjalani masuk perjalanan ke ICU, saudara tahu, tempat tidur yang harus membawa saya itu ditutup seperti, kalau saya lihat itu kerandanya orang mati, mohon maaf. Saya ditutup dengan keranda, tapi keranda yang ada plastik transparannya, karena untuk pernapasan tetap. Karena saya tidak bisa pernapasan itu dilepas sedikit pun. Jadi selama perjalanan saya ke UGD sampai ke ICU, saya harus ditutup dengan semacam keranda itu. Ketika saya lihat, kok saya seperti orang mati ya? Itu yang timbul di dalam hati dan pikiran saya. Saya menangis saat itu. Tuhan, ku serahkan hidupku ke dalam tangan. Dan ketika saya masuk rumah sakit, masuk ICU, saya dirawat di sana beberapa hari. Akhirnya mulai meredah, saya dipindahkan ke kamar isolasi. Tapi tetap dengan pernapasan yang tidak boleh dilepas sedikit pun, karena masih mengkhawatirkan. Kemudian di ruang isolasi, saya dirawat beberapa hari. Kemudian mulailah saya pulih. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Tuhan izinkan saya boleh sembuh. Saya berkata, Tuhan, aku tahu Tuhan, ini nyawa sambungan, ini hidup sambungan. Aku tahu Engkau masih punya rencana atas hidupku. Saya cuma berkata seperti itu. Kenapa? Karena saya lihat beberapa rekan saya waktu itu dan juga beberapa customer yang saya kenal harus dipanggil Tuhan dengan saturasi yang lebih tinggi daripada saya. Saya diingatkan Tuhan, saturasimu boleh rendah, tapi aku punya rencana untuk hidupmu. Jadi saya berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tapi Engkau yang ada di dalam hidupku. Saudara, saya pernah mengalami hal-hal yang kritis, yang menurut dokter, menurut manusia, pasti tidak akan selamat. Tapi hidup saya bukan karena perkataan dokter, bukan karena situasi dan kondisi, tapi hidup saya karena perkataan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat atas hidup saya, yang harus saya kerjakan di dalam Tuhan. Karena itu saya mau katakan, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, jangan pernah takut. Engkau berkata, bagaimana gak takut? Aku sudah berobat kemana saja. Dokter demi dokter sudah aku harus datangi. Tapi penyakitku gak sembuh-sembuh. Engkau mungkin berkata demikian hari ini. Saya mau katakan, saudara, engkau ingatlah dengan wanita 12 tahun pendarahan. Dia sudah datang ke dokter ahli dan penyakitnya tidak sembuh, bahkan semakin parah. Amin. Tapi satu hal, ketika dia berkata dengan iman dan datang kepada Tuhan Yesus, menjama jumbai jubahnya, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Itulah Tuhan kita. Hidupmu dan hidupku tidak tergantung keadaan dan situasi. Hidupmu dan hidupku tidak tergantung apa kata orang,
apa kata dokter, tapi kata semuanya karena perkataan Tuhan. Karena itu, apapun masalah saudara, serahkan kepada Tuhan. Kan Tuhan punya sesuatu yang indah. Kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 28, dan biarlah ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Ketika engkau takut, engkau gentar. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi persoalan, Tuhan itu tahu. Dan Dia katakan melalui ayat Roma 28 ayat 28 ini dikatakan, kita tahu bahwa semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, jangan saudara dan saya takut dan gentar. Karena semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Pertama, yaitu ketika Tuhan berkata jangan takut dan gentar, saudara dan saya harus tetap kuat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menanggung semua ketakutan kita dan menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara, jangan pernah kita berkata, Tuhan, aku takut, aku gentar. Itu berarti saudara dan saya tidak menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Memang saudara dan saya sebagai orang-orang benar memang semuanya bukan free, artinya bukan tanpa masalah. Karena saudara dan saya masih hidup di dalam dunia, kita tetap diizinkan menghadapi semuanya. Tapi satu hal saya mau katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Amin. Kita baca bersama-sama lebih lagi. Satu Petrus 5 ayat 7 dan 8. 1 Petrus 5 ayat 7 dan 8. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Memang saudara dan saya itu masih harus berjuang. Tapi satu hal, jika kita tetap berjaga-jaga dan tetap tampil sebagai seorang pemenang, singa yang diibaratkan iblis seperti singa yang mengaum-aum tidak akan dapat menjamah sedikit pun hidup kita. Asal satu, Tuhan ada di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu dikatakan berjaga, sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena itu saudara, jangan kau mungkin berkata, iya Tuhan, aku kan sudah seperti ini karena Engkau izinkan iblis masuk. Saudara, berarti saudara dan saya enggak berjaga-jaga. Saudara sudah diingatkan melalui ini, sadar dan berjaga-jaga. Bahkan dikatakan sebelum ayat ini dikatakan serahkanlah. Apa itu serahkan? Berarti serahkan semua kekhawatiran. Saudara,
Mungkin kita berkata apa, kita berdalih seperti ini, tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa aku sudah menanggung semuanya. Aku Yesus sudah menanggung hidupmu. Aku Yesus sudah menanggung semua dosamu. Jadi apa yang perlu kita takutkan, apa yang perlu kita gentarkan di dalam hidup ini? Asal ada Yesus di dalam hidup saudara dan saya, terlebih daripada cukup. Yang berikutnya Tuhan Yesus ada memperingatkan kita di dalam Matius 6 ayat 25 tentang perikopnya hal kekhawatiran. Ini juga yang terjadi dan hari-hari ini juga banyak menghantui anak-anak Tuhan. Katakan firman Tuhan dikatakan seperti, karena itu aku Yesus berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan sudah memperingatkan kepada saudara dan saya, jangan khawatir akan hidupmu. Hidup saudara dan saya di tangan Tuhan pasti aman. Tuhan sudah memperingatkan melalui ayat ini di dalam Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuh. Jika mungkin engkau khawatir akan apa yang masa depanmu. Bagaimana Tuhan, keadaan ekonomi yang seperti ini, yang tidak kelihatan semakin baik. Memang saudara, firman Tuhan itu sudah mencatat keadaan dunia tidak akan semakin baik. Keadaan dunia akan semakin buruk dan itu sudah memang harus terjadi. Tapi yang menjadi pembeda buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan adalah jika Tuhan di pihak saudara dan saya, kita akan berkata, siapakah lawan kita? Karena itu, jangan kamu khawatir ketika melihat keadaan dunia yang tidak semakin baik. Engkau sebagai mungkin yang saat ini masih sekolah, bagaimana engkau melihat masa depan yang suram? Bagaimana dunia yang tidak semakin baik, ekonomi yang semakin merosot, ekonomi yang porak-poranda dengan banyak perang di mana-mana. Itu memang harus terjadi. Tapi Tuhan sudah memperingatkan, jangan khawatir akan hidup saudara dan saya. Jika sudah diperingatkan dan kita masih khawatir, apakah kita bisa dipersamakan dengan tidak menghargai dengan pengorbanan? Bahkan Tuhan Yesus dikatakan tadi di awal saya sudah baca, di manakah sengatmu, hai iblis? Di manakah kemenanganmu? Tuhan sudah mendeklar dia mati untuk menghapuskan segala dosa, segala kutuk sudah Tuhan patahkan. Saudara, apa yang perlu kita khawatirkan jika ada Tuhan? Jika Tuhan yang sudah memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya untuk hidup saudara dan saya. Apalagi cuma makan, minum, dan pakaian. Terlebih Dia akan mencukupkan semuanya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan sudah memperingatkan, tidak perlu kamu khawatir akan hidupmu. Karena aku tahu sebelum engkau, bahkan firman Tuhan yang lain, sebelum engkau berdoa, sebelum engkau mengungkapkan permintaan, Tuhan itu sudah tahu.
Tetapi syaratnya apa? Di ayat sebelumnya, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, engkau yang hari-hari ini ada perasaan khawatir akan masa depanmu yang gak menentu. Mungkin engkau sebagai pengusaha akan khawatir engkau melihat keadaan yang tidak semakin baik ekonominya. Atau engkau sebagai karyawan yang tidak melihat sesuatu yang baik, yang menurut pandangan mata jasmanimu. Tapi biasakanlah seperti Abraham. Dia melihat sesuatu dan jadilah apa yang dilihat. Saudara, biarlah sesuatu yang tidak baik secara mata jasmani kita berdoa sama Tuhan, akan dijadikan sesuatu yang jauh lebih baik. Sedikit kesaksian memasuki tahun 2025 yang saya tahu secara bisnis, karena saya seorang karyawan, itu tidaklah mudah. Tapi saudara tahu, ketika di awal tahun 2025, ketika saya ingat waktu itu, ketika kita masuk melalui peralihan di 2024 ke 2025, yaitu ibadah akhir tahun. Utamakan Tuhan, Tuhan berkata, maka aku akan menyelesaikan semuanya. Dan ketika di awal masuk 2025, saya tidak menyangka. Apa yang gak pernah saya pikirkan, apa yang gak pernah saya timbul dalam hati, apa yang gak pernah saya dengar, saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan pekerjaan saya. Saya diperlihatkan bahwa mujizatnya terjadi secara luar biasa dalam pekerjaan saya di Januari sampai bulan Maret kemarin. Saya tidak tahu, Tuhan, Engkau bisa melakukan semuanya itu. Dan saya percaya di bulan-bulan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, Tuhan akan beracara buat saya, asal saya tetap menomorsatukan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Engkau masih ada perasaan khawatir? Kita mau baca sebentar. Lukas 10 ayat 19, dan ini menjadi ayat penutup buat saudara dan saya dan firman Tuhan hari ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saya ulangi sekali lagi, Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Aku Tuhan telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan sudah berkata melalui ayat ini, Tuhan sudah berikan kuasa buat saudara dan saya untuk menginjak ular dan kalajengking, untuk menginjak kuasa kutuk dosa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa buat saudara dan menahan kekuatan musuh. Bukankah engkau, yaitu saudara dan saya, menjadi orang-orang yang luar biasa karena ada Tuhan? Karena itu, biarlah saudara dan saya mau menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Melalui apa yang sudah diperintahkan Tuhan, kita mau menjadi lakukan. Jangan kamu takut, jangan takut. Karena Tuhan ada bersamamu. Ketika engkau khawatir, datang sama Tuhan. Itulah panji kemenanganmu. Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami. Ampuni kami Tuhan yang sering kali Tuhan, kami melakukan hal-hal yang mungkin bodoh di hadapan-Mu. Padahal kami tahu dengan kematian-Mu di atas kayu salib, kami sudah dibebaskan, kami sudah menang, kami sudah dimerdekakan. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami boleh diingatkan
kami akan melakukan perkara besar, sebab Tuhan yang sudah memberikan kuasa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur serta percaya, siap melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua sobat terkasih yang sudah mendengarkan firman Tuhan baik-baik dan siap melakukannya, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.